Saat menyiksanya, mereka akan memasukkan jeruji besi, gunting yang sangat tajam, tusukan sate, kembang api, dan bahkan bola lampu yang masih menyala ke dalam vagina dan anusnya. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini, gue akan membawakan kasus penyiksaan yang berujung pada pembunuhan. Dan kasus ini benar-benar menggemparkan negara Jepang, bahkan dunia. Tolong jangan pernah melupakan kasus yang sangat amat tragis ini. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Tolong untuk bantu kembangkan channel ini guys, minimal kita menginjak di angka 10.000. Selamat menonton, enjoy! Junko Furuta, seorang anak SMA yang sangat populer di sekolahnya. Dia berusia 17 tahun, yang dikenal sangat cantik, aktif, dan sangat rajin belajar. Bahkan dia juga pekerja keras. Dia memiliki pekerjaan sampingan untuk membantu kedua orang tuanya. Gaji yang dia dapatkan disimpan untuk biaya wisudanya, dan dia bercita-cita ingin menjadi seorang idol. Perilakunya sangat berbeda dibandingkan dengan teman-temannya yang terkesan liar dan pemberontak. Junko Furuta adalah murid yang tenang, pendiam, dan selalu berusaha untuk membanggakan kedua orang tuanya. Suatu hari, ada seorang lelaki bernama Miyano Hiroshi yang punya reputasi sebagai pembuli dan memiliki koneksi dengan Yakuza, dan dia tertarik pada kecantikan Junko Furuta. Miyano mencoba untuk menyatakan cintanya, namun Junko langsung menolaknya dengan alasan dia sedang tidak berminat untuk berpacaran, dan dia juga melihat latar belakang Miyano sebagai salah satu anggota Yakuza. Miyano pun tidak terima dengan penolakan itu, dia sangat marah. Beberapa hari setelah penolakan itu, Miyano dan temannya yaitu Minato sedang berkeliaran di sekitar taman lokal di Misato, dan dia sedang mencari wanita yang tidak memiliki salah apapun. Sebagai pemerkosa geng yang berpengalaman, Miyano dan Minato ahli dalam menemukan target yang cocok untuk mereka siksa. Kemudian pada tanggal 25 November 1988 sekitar jam 8:30 malam, anggota geng mereka melihat Junko Furuta yang sedang naik sepeda. Pada saat itu dia sedang dalam perjalanan pulang dari pekerjaannya. Minato sengaja menendang Junko Furuta dari sepedanya, dan Miyano berpura-pura kalau dia ingin menjadi penyelamat untuk Junko. Setelah membantunya, Miyano bertanya kepada Junko Furuta, "Apakah kamu ingin aku antarkan kamu pulang?" Junko yang tidak berpikir apa-apa langsung mengiyakan tawaran itu. Disitulah neraka untuk Junko Furuta akan segera dimulai. Bukan mengantarnya pulang, Miyano justru membawa Junko Furuta ke gudang yang sudah terbengkalai. Miyano sudah mulai agresif, dan dia juga memberitahunya tentang geng Yakuza yang sangat terkenal bengis di negara Jepang, dan dia mulai memperkosa Junko Furuta, mengancam akan membunuhnya dan keluarganya jika dia membuka suara atau berteriak. Dia kemudian membawa Junko Furuta ke taman di mana Minato, Ogura, dan Watanabe sedang menunggunya di sana. Anak laki-laki yang lain juga memperkosa Junko. Kemudian mereka membawanya ke rumah yang dimiliki oleh keluarga Minato. Meskipun orang tua Junko menelpon pihak kepolisian dan melaporkan putri mereka hilang, polisi tidak langsung bergegas. Miyano tidak ingin orang tua Junko Furuta mencarinya. Akhirnya dia memaksa Junko untuk menelpon kedua orang tuanya dan mengatakan bahwa dia telah melarikan diri dan tinggal bersama seorang teman. Setiap kali orang tua Minato ada di sekitar rumah, Junko dipaksa untuk menyamar sebagai pacarnya. Meskipun mereka akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Selama 44 hari, Junko Furuta diperkosa lebih dari 500 kali oleh Miyano dan teman-temannya, serta laki-laki lain yang dikenal oleh mereka. Saat menyiksanya, mereka akan memasukkan jeruji besi, gunting yang sangat tajam, tusukan sate, kembang api, dan bahkan bola lampu yang masih menyala ke dalam vagina dan anusnya, menghancurkan anatomi internalnya yang membuatnya tidak dapat buang air besar atau buang air kecil dengan benar. Ketika mereka tidak sedang memperkosanya, Miyano memaksanya untuk melakukan hal-hal yang mengerikan lainnya.
seperti memakan kecoa hidup-hidup, masturbasi di depan mereka, dan meminum air kencingnya sendiri. Saat dirinya masih dalam keadaan hidup pada saat itu, dia digantung di atas langit-langit dan dipukulin dengan tongkat golf, tongkat bambu, dan batang besi. Bahkan kelopak mata dan alat kelaminnya dibakar dengan rokok, korek api, dan lilin yang panas. Gila, kejam loh, kejam. Gila. Salah satu hal yang paling tragis tentang penyiksaan yang menyakitkan ini dan akhirnya berujung pada pembunuhan Junko Furuta. Sebenarnya semuanya bisa dicegah sebelum pembunuhan ini. Selama 2 kali, polisi sudah diberitahu tentang kondisi Junko Furuta yang sebenar-benarnya. Dan mereka gagal melakukan penyelidikan lebih dalam. Yang pertama, seorang anak laki-laki yang diundang ke rumah Minato setelah main beberapa jam di sana. Anak itu langsung pulang setelah melihat kondisi Junko Furuta yang sudah babak belur dan memberitahu saudaranya tentang apa yang terjadi di sana. Saudara laki-laki itu kemudian memutuskan untuk memberitahu orang tuanya dan langsung menghubungi pihak kepolisian. Pihak kepolisian langsung datang ke rumah Minato, tetapi mereka meyakinkan polisi dan keluarganya bahwa tidak ada gadis di dalam rumahnya. Jawabannya cukup jelas, memuaskan bagi polisi. Setelah jawaban dari Minato yang tegas itu, polisi tidak pernah datang kembali ke rumah Minato. Yang kedua kalinya, Junko sendiri yang memanggil polisi, tetapi saat dia belum mengatakan apapun, teleponnya langsung dimatikan karena dia takut ketahuan. Kemudian mereka mengetahui bahwa Junko sudah menelpon pihak kepolisian. Ketika polisi menelponnya kembali, lagi-lagi Miyano meyakinkan polisi bahwa panggilan sebelumnya adalah sebuah kesalahan. Polisi akhirnya tidak pernah menindaklanjuti lagi kejanggalan ini. Mereka kemudian menghukum Junko Furuta karena memanggil pihak kepolisian. Mereka menyiram kaki Junko dengan cairan yang mudah terbakar dan langsung membakar kakinya. Kemudian pada tanggal 4 Januari 1989 mereka pun akhirnya membunuh Junko Furuta. Mereka menjadi sangat marah ketika Junko Furuta mengalahkan mereka dalam permainan mahjong dan menyiksanya sampai mati. Takut pembunuhannya ketahuan dan didakwa melakukan pembunuhan dan penyiksaan, mereka memutuskan untuk memasukkan tubuh Junko Furuta ke dalam drum yang diisi dengan beton sebanyak 400 mili. Mereka pikir kejahatan dan kebengisan yang mereka lakukan ini tidak akan pernah tercium oleh polisi. Saat sedang diinterogasi, Miyano langsung memberitahu polisi di mana mereka menyembunyikan tubuh Junko Furuta. 2 minggu kemudian, polisi menangkap Miyano dan Ogura atas tuduhan pemerkosaan beramai-ramai. Saat diinterogasi, Miyano langsung memberitahu polisi di mana mereka menyembunyikan tubuh Junko Furuta. Padahal saat itu polisi tidak menangkap mereka tentang kasus pembunuhan dan penyiksaan kepada Junko Furuta, tetapi pada kasus pemerkosaan yang lain. Tapi tiba-tiba saja Miyano tanpa sadar menyerahkan dirinya atas pembunuhan Junko Furuta. Kemudian dalam beberapa hari, keempat anak laki-laki itu langsung ditahan oleh polisi. Setelah polisi mengumpulkan banyak bukti atas penyiksaan yang sangat mengerikan terhadap Junko Furuta, kemudian mereka semua yang terlibat menerima hukuman yang sangat amat ringan dan sangat mengejutkan Jepang pada saat itu. Bagaimana bisa seorang wanita disiksa dengan sangat amat tragis dan pelakunya hanya mendapatkan hukuman yang sangat amat ringan. Hiroshi Miyano dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara. Shinji Minato menerima hukuman 9 tahun penjara. Jo Ogura dijatuhi hukuman selama 10 tahun penjara. Dan Yasushi Watanabe menerima hukuman 7 tahun penjara. Gila ya, kok bisa negara Jepang masih ngasih mereka kesempatan untuk hidup setelah mereka sudah menyiksa dengan sebrutal itu? Ih, gila. Gila loh ini. Sejak mereka masih remaja, masa mudanya sangat liar. Mereka bahkan sering sekali memperkosa wanita dan menyiksanya. Tapi tidak sampai korbannya tewas. Tapi mereka selalu saja lolos dan tidak pernah ditahan oleh polisi.
Seandainya kasus itu didengar di negara lain, mereka kemungkinan akan diberikan hukuman mati. Mereka tidak akan dibiarkan bebas. Kasus Junko Furuta adalah kasus kriminalitas remaja yang paling sadis, paling biadab, paling menakutkan, paling mengerikan dalam sejarah Jepang. Sepertinya juga menjadi salah satu yang terkejam dalam sejarah dunia. Padahal manusia diciptakan sebagai makhluk paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Tapi kenapa mereka yang jahat gak mensyukuri apa yang udah Tuhan berikan, malah dijadikan sebuah kejahatan yang bahkan di luar logika manusia. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya. Jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.